Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya, halo Info Anggi. Saya di acara IIBC yang diadakan di Indonesian Issues Indonesia on Breast Cancer. on Breast Cancer. Ya. Nah, saya bersematan dengan Dokter Husnul Gaib yang mengetuai acara ini. Baik, Dok. Apa aja sih, Dok? Coba cerita seputar kegiatan hari ini atau kegiatannya mulai tanggal 16 sampai 18 September ya, Dok ya. Iya. Apa sih, Dok, IIBC? Itu, Dok. Jadi kegiatan ini sebetulnya kegiatan ilmiah rutin kalau di Surabaya ya. Jadi setiap 2 tahun Baik. kita mengadakan IIBC ini. Ini sudah yang ke-7. Wow, Ya. ke-7. Yang ke-6 2019. Baik, Maksudnya Dok. 2021 ya. Tapi Iya, karena iya. Covid Oh iya, kita betul. belum bisa melaksanakan. Jadi IBC ini kegiatan ilmiah yang fokus membahas tentang A sampai Z tentang kanker payudara. Oh, oke. Nah, Biasanya rangkaian acara ya, tidak hanya simposium, tetapi ada bakti sosial, kemudian workshop. Workshop itu biasanya meningkatkan kompetensi atau skill tindakan ya, Baik. tindakan operasi biasanya untuk kanker payudara. Ya. Kalau bakti sosial kemarin kita ke YKI itu. iya, Dok, Ya, kami berkunjung ke YKI. ada istri-istri dokter Ya, juga, ya. Jadi ada Praboy, Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia, Ye. Ahli Bedah Onkologi Indonesia. Oh, baik, Kemudian baik. istri-istrinya itu Kia Boy. Oh, baik Ya, ya. betul. Kemarin memberikan donasi ya, Dok Iya, ya. betul. Jadi itu ya. rangkaian ya, rangkaian acara. Termasuk besok kita goes itu ke Suramadu. Ya, jadi- nanti gala dinner ya, Dok ya. Nah, nanti malam gala Nanti dinner. malam. Gitu. Oke. Nah, ini tujuannya apa sih, Dok, acara ini? Ya, ya. Jadi gini, kanker payudara ini kan nomor 1 nih dia Ya. kejadiannya di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nomor 1, nomor 2 kanker Cervix. leher rahim ya. Oh, leher rahim, ya. Dulu Cervix. leher rahim nomor 1. Oke. Tetapi kita tahu kan leher rahim kan sudah mulai ada vaksinnya Ya. ya. Jadi dia turun, sementara kanker payudara itu masih tinggi Oke. angkanya. Karena dia multifaktorial itu penyebabnya. Nah, orang awam itu apa, Nah. Dok? Multifaktorial itu Ya, gimana nyebutnya, Jadi Dok? banyak faktor. Oke. Kalau kita tahu ya, misalnya demam berdarah, Ya. itu penyebabnya kan virus dengue Ya. yang dibawa oleh nyamuk. Baik. Jadi penanganannya bagaimana kita mengatasi ini Baik. supaya tidak kena virus ini kan? Atau kalau sudah kena bagaimana penanganannya? Nah, kalau kanker payudara banyak faktor, Mbak. Oke. Jadi kita menamakannya bukan penyebab tapi faktor risiko. Faktor resiko. Baik. Itu. Nah, salah satunya faktor risiko itu kita tahu bahwa salah satunya hormonal. Hormonal. Ya. Hormonal itu penyebab sel kanker itu menjadi cepat tumbuh. Hormonnya itu namanya estrogen. Oke. Estrogen artinya orang yang terpapar oleh estrogen itu lebih beresiko. Ya, Dok. Nah, orang yang terpapar estrogen itu kita mengidentifikasinya kalau dia menstruasi berarti terpapar tuh. Oke. Berarti kalau pada wanita yang lebih awal menstruasi itu lebih beresiko. Oh, gitu ya, Dok ya. Misalnya- Jadi tahapannya misalnya tanggal 14 maju lagi Oh, bukan, bukan itu. gitu. Tapi umurnya. Oh, usianya. Nah, Oke. Misalnya normal kan sekitar 12 ya. Oke. Tapi anak ini usia 9 Oh, tahun, usia 8 tahun menstruasi. sudah menstruasi. Nah, dia lebih beresiko. Oh, begitu ya, Nah, Dok ya. Kemudian terus menstruasi sampai menopause, tidak menopause. Orang kan sekitar 55 itu kan sudah menopause. Tetapi kalau ada yang sampai 60 lebih belum menopause, Baik. itu kan berarti terpapar hormon estrogen lebih lama. Itu lebih beresiko. Oke, bagaimana cara mencegahnya, Dok? Nah. Ini saran untuk masyarakat atau untuk pasien kanker ini, Dok? Iya, Iya. betul. Jadi pencegahan itu kita ada mengenal pencegahan primer, Ya. ada mengenal juga pencegahan sekunder. Nah, kalau pencegahan primer, Mbak, seperti
vaksinasi. Oke. Oh, Itu- ada vaksinasi untuk kanker Nah, darah. ini saya menjelaskan Oh, menjelaskan belum ya, Dok ya? jenis pencegahannya. Jadi pencegahan primer itu kayak vaksinasi. Kalau di Dingwe itu seperti 3M, Ya. itu kan pencegahan. Nah di payudara itu pencegahannya kan kalau tadi hormon penyebabnya misalnya, pencegahannya kan tidak bisa kita menghindari, ya kan? Artinya kita menghindari faktor risiko itu tidak bisa, tetapi kita mungkin yang bisa kita lakukan adalah gaya hidup sehat. Baik, Dok. Nah, Gaya hidup sehat. itu salah satu, karena salah satu faktor yang lain, kalau tadi hormon ya, salah satu faktor yang lain kan psikis. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya kita menata psikis dengan tidak stres, Ya, stres Dok. fisik maupun psikis lah ya. Salah satunya ya, Dok ya. Lalu makanan sehat apa aja, Dok? Kalau makanan sehat itu sebetulnya pelajaran kita sejak SD itu sudah Oke, benar. benar ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah benar. Menu bintang sekarang Iya. Kemenkes ya, Dok ya. Nggak perlu mahal, nggak perlu ini. Yang penting ada komponennya seimbang, ada Seimbang, sayur, betul. ada buah, Betul, ada Dok. proteinnya. Itu sebetulnya sudah gaya hidup sehat. Kemudian salah satunya faktor risiko, salah satunya kan gaya hidup merokok, alkohol. Ya. Itu kan salah satu resiko, Ya. tapi bukan penyebab ya, Ya. resiko. Nah, bagaimana pencegahan primernya ya menghindari resiko itu. Menghindari resiko. Itu. Nah, itu ada pencegahan primer. Ada pencegahan sekunder, Mbak. Oke, Dok. Nah, pencegahan sekunder itu kalau di kanker payudara adalah mendeteksi secara dini. Bagaimana Itu- caranya? Dok? Nah, itu yang penting. Karena ini bisa dilakukan oleh si ibu atau wanita itu sendiri. Yang selama ini kita ini sekunder itu kan sadari, Sadari. ya kan? betul. Tahu ya? Tahu, Dok. Periksa payudara sendiri. Sendiri ya. Sendiri. Nah, Itu periksa menstruasi hari ke-5 ya, Dok ya? Nah, Saat hari ke-7. menstru- Oh, hari ke-7. Ke-7 oke. sampai ke-10. Hari ke-7 sampai 10. Nah, Ingat-ingat 7 ya. dan sampai Sampai 10. 10, oke. Jadi itu kan mengikuti siklus hormonalnya wanita. Oke. Pada hari ke-7 dan 10 menstruasi itu kondisi hormonal wanita itu membuat kekenyalan payudara itu paling lembek, Oke. sehingga pada saat itulah yang paling tepat untuk meraba payudara sendiri. Oke, Dok. Bisa dilakukan saat mandi, Mandi. bisa dilakukan saat berbaring. Baik. Mau gitu. tidur Mau gitu ya, Dok tidur. ya. Nah, itu Tidur. dilakukan setiap hari. Baik. 7, 8, 9 bulan di tiap bulan lah ya. Tiap bulan. di, Oke. di diperiksa. Nah, apabila menemukan loh kok pada Ada perabaan benjolan gitu ya, kok Dok ya? aneh, itu baru berikutnya sadanis. Ya, apa itu Sadanis Dok? itu periksa kepada tenaga medis. Oke, Ya, sadanis ya. sadanis, Setelah ya. sadari Nah, ada sadanis. Sadanis Oke. periksa pada tenaga medis. Baik. Jadi misal nih di kecamatan, kok saya ada yang aneh ya di kecamatan, siapa tenaga medis yang ini? Ada bidan, ada perawat, ada dokter di situ. Ya. Nah, datanglah ke situ. Nanti dia akan tahu harus kemana. Baik, Dok. Jadi itu langkah sederhana yang bisa kita lakukan ya. Ya. Nah, itu untuk pada diri ini orang per orang. Baik. Kemudian ada sebetulnya yang untuk mendeteksi secara dini itu screening namanya, Mbak. Iya. Jadi screening itu pemeriksaan mamografi. Ya, yang di sadanis tadi, Dok ya, setelah Sadanis periksa. misalnya ada Iya. indikasi, kemudian kita kok Mamografi. memang perlu baru pemeriksaan mamografi. Kalau di luar negeri, Mbak, Ya. negara maju, mamografi itu untuk orang-orang yang berisiko itu dilakukan secara rutin, orang-orang berisiko ya, sehingga mereka bisa menemukan kanker payudara itu di stadium awal, Di stadium awal, betul ya, Dok ya. sehingga angka kematiannya makin turun. Turun. Oke. Kalau di kita, Pak, stadium lanjutnya itu 60-70%. Mungkin karena biaya berobat itu mahal, Dok, sehingga kita Ya, itu tambah mahal. takut tuh ya. Tambah mahal. Kalau ditemukan di awal, Stadium. mungkin tidak terlalu kompleks ya Oke. penanganannya.
Tapi kalau stadium lanjut, stadium 3, stadium 4, Malah semakin mahal dok. Nah, itu semakin yang takut. kompleks sehingga sebelum operasi kita harus kemo. Nanti setelah operasi kemo lagi, obat macam-macam itu. Jadi menghabiskan biaya banyak ya Baik. bagi negara. Tapi di negara kita ini belum ada mamografi untuk screening, kebijakan untuk screening belum ada. Jadi yang terindikasi saja yang diperiksakan. Baik, Itu Dok. masih belum tuh. Karena tidak semua rumah sakit punya. Oke, baik dok. Saya terima kasih banyak ya Iya. dok, informasinya sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan masyarakat itu sadar ya, Iya. karena nun sewu, sebetulnya payudara bagi seorang wanita itu kan aset, Iya, aset ya, betul dok. dalam keluarga, untuk suami macam-macam aset. Maka saran saya jagalah aset itu. Iya, betul dok. Siapa yang harus menjaga ya? Diri yang sendiri punya dulu deh, aset. ya betul. Iya toh? Dimulai dari diri kita sendiri Diri dulu kita ya dok ya. sendiri. Betul. Itu sebetulnya. Oke, makasih banyak dokter. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.